Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Agus Mariono sebagai dosen pengampu prakuliah pengantar teknik sistem dan juga teman-teman semua yang menyaksikan video presentasi ini. Setiap orang pasti memiliki masalah dalam hidupnya. Ada yang memiliki masalah dalam pendidikannya, masalah dalam keuangan, masalah dalam keluarga, masalah dalam pekerjaan, dan berbagai masalah lainnya. Setiap orang memiliki respon yang berbeda-beda untuk menghadapi, mensikapi, serta menuntaskan permasalahan yang dia hadapi. Ada yang karena masalah tersebut, dia menjadi orang yang jadi terpuruk, lemah, bahkan merasa kehilangan harga dirinya. Tapi, ada juga orang yang dengan mendapatkan masalah, orang tersebut menjadi lebih baik dan bahkan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai pola pikir sistemik atau system thinking beserta 7 basic elemennya dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah. Baik teman-teman semua, tonton terus video ini sampai akhir biar masalah hidup kita cepat teratasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cipta Kurniawan, mahasiswa Magister Teknik Sistem di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas masalah pola pikir sistemik atau system thinking sebagai menyelesaikan ujian prakuliah pengantar teknik sistem. Jika kita lihat dari slide ini adalah salah satu contoh masalah banjir yang selalu terjadi hampir di seluruh kota-kota yang ada di Indonesia. Setiap tahun, pada saat musim hujan datang, kejadian banjir ini selalu terjadi di mana-mana. Bila kita berpikir dengan singkat, mungkin kita akan memutuskan untuk pindah saja ke pemukiman yang lebih tinggi. Tapi apakah itu adalah solusi terbaik? Tentu saja tidak. Maka disinilah kita perlu berpikir secara sistemik untuk mempelajari pola bencana musiman ini dan kemudian mencari solusi paling tepat untuk menyelesaikan masalah negeri kita ini. System thinking atau pola pikir sistemik. Apa itu pola pikir sistemik? Mungkin sebagian daripada kita sudah ada yang tahu, tapi bagi yang belum tahu mungkin bertanya-tanya apa itu pola pikir sistemik. Pola pikir sistemik adalah melihat sesuatu fenomena atau kejadian bukan hanya dari satu sisi saja, melainkan secara utuh. Jadi sebuah puzzle itu, kita nggak cuma lihat satu puzzle, tapi keseluruhan dari puzzle itu kita harus susun secara utuh. Itu bisa kita ambil pelajaran dari kejadian masa lalu, masa sekarang, dan prediksi masa yang akan datang. Pola pikir sistemik juga mengajarkan kita untuk mengidentifikasi pola-pola perubahan dari suatu kejadian. Kemudian memahami keterkaitan antara bagian-bagian kejadian tersebut. Pada intinya, berpikir secara sistemik adalah sebuah cara untuk memahami sistem yang kompleks dengan menganalisa bagian-bagian sistem tersebut untuk mengetahui pola hubungan yang terdapat di dalam setiap unsur atau elemen penyusun sistemnya. Nah, berikut adalah salah satu contoh apa itu pola pikir sistemik. Jadi, dengan pola pikir sistem, kita diajak untuk berpikir bahwa untuk mencapai C, kita tidak harus melalui A dan B seperti linear thinking ya. Di sini bisa dibedakan antara linear thinking dan system thinking. Tapi bisa saja muncul faktor-faktor D dan E yang akan menghasilkan F yang memiliki keterkaitan sehingga kita bisa mencapai titik C. Mungkin itu sedikit analogi yang sangat mudah untuk dipahami ya, untuk memahami pola pikir sistemik.
Ya, jadi pada prinsipnya berpikir sistemik itu adalah mengkombinasikan dua kemampuan berpikir. Jadi manusia itu sebenarnya memiliki dua kemampuan berpikir, yaitu berpikir secara linier dan berpikir secara sistemik. Di sini kita akan jelaskan apa bedanya berpikir secara linier dan berpikir secara sistemik. Jadi, jika kita berpikir secara linier, orang yang berpikir linier itu melakukan pendekatan analisis. Jadi, artinya dia dalam menghadapi masalah, dia meneliti dan membongkar suatu fenomena dalam berbagai elemen-elemen yang lebih kecil dan mencoba menjelaskan hubungan elemen itu dengan fenomena yang sedang dia amati. Sedangkan orang yang berpikir sistemik, dia melakukan pendekatan sintesis, kebalikannya dari analisis. Bukan membongkar, tapi mengkombinasikan berbagai elemen-elemen yang terpisah menjadi satu sistem yang utuh. Kemudian, orang yang berpikir linier selalu berorientasi pada hasil. Sedangkan orang yang berpikir sistemik, dia berorientasi pada proses. Orang yang berpikir linier akan mencari akar permasalahan. Sedangkan orang yang berpikir sistemik, dia akan mencoba memahami pola perubahan masalah yang selalu dinamis. Nah, jika kita kembali dengan fenomena banjir tadi, maka kita perlu mengamati pola dari kejadian tersebut, apakah disebabkan oleh faktor alam, seperti misalkan curah hujan yang tinggi, badai, gelombang pasang, atau karena memang efek dari ulah manusia seperti penambangan atau penebangan kayu secara liar, sehingga merusak resapan-resapan air hujan, kemudian kebiasaan buang sampah di sungai atau selokan, ataupun karena adanya kerusakan bendungan atau tanah longsor. Nah, dalam pola pikir sistemik, ada 7 basic elemen penyusunnya. Yang pertama adalah harus mempunyai goal atau tujuan. Kemudian, objektif atau sasaran yang ingin dicapai. Kemudian, environment, yaitu lingkungan di sekitar sistem. Kemudian, input, yaitu komponen-komponen yang akan diproses. Kemudian, proses, kemudian output, dan feedback dari permasalahan tersebut. Di sini nanti kita akan jabarkan satu persatu basic elemen dari pola pikir sistemik tersebut. Nah, yang pertama dan kedua kita gabungkan saja ya, goal dan objektif, tujuan dan sasaran. Jadi suatu sistem harus mempunyai tujuan dan sasaran tertentu. Tujuan dan sasaran adalah sesuatu yang ingin dicapai. Tujuan dan sasaran ini juga akan menentukan input yang dibutuhkan oleh sistem serta output yang akan dihasilkan. Jadi, sebuah sistem dikatakan berhasil jika tujuan dan sasarannya tercapai. Untuk membedakan tujuan dan sasaran, maka kita bisa lihat dari definisi berikut ini bahwa tujuan itu berhubungan dengan ruang lingkup yang lebih luas. Misalkan sistem of system atau sistem bisnis perusahaan. Sedangkan sasaran itu sesuatu yang ruang lingkupnya lebih spesifik. Misalkan pada perusahaan tersebut memiliki sistem akuntansi atau keuangan. Kemudian, elemen selanjutnya adalah environment atau lingkungan. Sebagaimana kita ketahui bahwa sesuatu yang di luar dari batas sistem itu kita sebut sebagai lingkungan. Lingkungan itu memiliki efek terhadap sebuah sistem. Dia bisa menguntungkan dan bisa juga merugikan. Lingkungan yang menguntungkan merupakan energi untuk sistem. Karena dia adalah menguntungkan, maka dia harus kita jaga dan kita pelihara supaya sistem tetap berjalan. Nah, sedangkan lingkungan yang merugikan itu harus bisa kita tahan atau kita kendalikan agar tidak merusak sistem. Lingkungan yang merugikan juga bukan sesuatu yang harus kita tolak ya, karena dari lingkungan tersebut kita bisa mengambil pelajaran untuk
mengimprove sesuatu sehingga tidak merusak sistem yang sedang berjalan. Selanjutnya, input. Input adalah sesuatu yang dimasukkan ke dalam sistem untuk diproses. Input berupa komponen sistem atau biasa disebut dengan subsistem. Setiap subsistem memiliki sifat seperti sistem, karena input itu adalah bagian daripada sistem. Selanjutnya adalah proses. Proses adalah mengolah atau mengelola input menjadi output. Misalkan sistem produksi, yaitu mengelola bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi, atau sistem akuntansi mengolah data transaksi menjadi laporan keuangan. Selanjutnya adalah output. Output adalah hasil dari input yang diolah dan diklasifikasikan menjadi output yang berguna. Output bisa menjadi masukan bagi sistem lainnya untuk continuous improvement misalkan. Teman-teman sekalian, elemen yang ketujuh adalah feedback. Feedback atau umpan balik merupakan interaksi pengaruh antara elemen dengan sistem. Jadi dalam memahami sebuah pola pikir sistemik, kita harus mampu memahami feedback dari sebuah kejadian yang kita amati. Feedback tersebut terbagi dua macam. Yang pertama, feedback positif ya, yaitu umpan balik yang saling menguatkan. Misalnya, saya ambil contoh sebuah hutan, semakin banyak tanaman, semakin banyak pula humus yang dihasilkan ketika tanaman itu mati. Sehingga semakin banyak juga humus yang dihasilkan, maka semakin banyak tanaman lagi yang nantinya akan tumbuh di hutan tersebut. Sedangkan negative feedback adalah efek yang saling melemahkan. Contohnya, semakin kita menggunduli hutan, maka semakin sulit tanaman baru tumbuh di hutan tersebut. Ya. Jadi kesimpulannya adalah untuk memecahkan suatu masalah dalam jangka panjang, ada 3 hal yang harus menjadi fokus kita. Yang pertama, identifikasi pola yang berulang. Bukan hanya satu insiden atau satu kejadian tertentu saja. Yang kedua, amati putaran umpan balik atau feedback loop dalam pola itu. Yang ketiga, jangan hanya fokus pada satu komponen dalam masalah, tapi carilah hubungan antara komponen-komponen yang menimbulkan masalah tersebut. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan saya pribadi, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.